Halo, aku Putri Sandri. Mari kita bahas beberapa produk probiotik yang ada di Indonesia dan peruntukan apa sih? Jadi kalau kalian beli probiotik itu lihat dulu peruntukan untuk apa ya. Harus tahu dulu apa kegunaan probiotik untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk kategorinya ini semuanya adalah suplemen kesehatan ya. Dan seluruh probiotik ini diperuntukkan untuk teman-teman yang baik, anak-anak dan juga dewasa. Probiotik itu adalah salah satu mikroorganisme yang baik yang diperuntukkan untuk keadaan tertentu yang memberikan manfaat kesehatan. Manfaat dan kegunaan probiotik sendiri adalah yang pertama untuk kesehatan pencernaan, baik itu karena masalahnya diare, sembelit, masalah iritasi pada usus, atau mengkonsumsi obat-obatan tertentu, terutama antibiotik. Nah, oke, nanti kita bahas itu ya. Oke, lanjut. Manfaat kedua dari probiotik adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sistem imun ya. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau pencernaan kalian baik, pencernaan kalian sehat, ya pasti sistem tubuh kalian juga sehat. Nah, itulah gunanya resiko untuk terjadinya infeksi, terus juga meningkatkan sistem imun. Nah, yang ketiga, manfaat dari probiotik sendiri ternyata untuk wanita nih yang terutama yaitu terkait dengan infeksi saluran kemih. Juga menjaga kesehatan vagina kita atau MISFI. Nah, manfaat lainnya dari probiotik apa Kak Sandri? Nah, misalnya buat kalian yang punya permasalahan kulit, probiotik itu juga bagus untuk kulit. Terus bagi kalian yang punya permasalahan mental, bahkan ada beberapa penelitian juga probiotik bisa bantu untuk permasalahan berat badan dan juga metabolisme tubuh. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat probiotik yang bisa kalian dapatkan. Bisa dibilang di awal itu adalah probiotik yang mana yang cocok buat kalian karena setiap probiotik itu punya kelebihan dan kekurangan dan juga bakteri-bakterinya juga berbeda-beda isinya. Ya, rajin-rajin baca isi dari probiotik yang kalian konsumsi, baik itu dari makanan ataupun dari suplemen. Pertama, kita bahas si Lactobi ini ya guys. Untuk Lactobi, ini ada izin edarnya di belakang Sandri, terus ini dia peruntukannya. Dan kalian lihat di sini, ini hanya untuk anak 1 sampai 12 tahun. Dan kalian bisa campurkan ini pada air, susu, atau es krim, dan yogurt kalian. Teman-teman harus berhati-hati kalau penggunaan Lactobi itu jangan menggunakan air hangat ya. Air biasa aja walaupun mau dicampurkan nantinya. Nanti malah bakterinya itu malah mati deh gitu kan. Karena bakteri itu tidak kuat terhadap pemanasan. Terus yang paling penting itu adalah konsumsi segera setelah dibuka dihabiskan. Inilah beberapa manfaat dari Lactobi. Lanjut kita bahas LBO. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari LBO. Ternyata beda guys sama Lactobi. Pun bisa juga kita berikan pada anak-anak ya. Nah, ini adalah BPOM-nya, terus ini adalah manfaatnya. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa tambahan ya, karena mungkin bakterinya juga beda, ada yang perbedaannya. Nah, untuk apa aja nih? Terus tuh, untuk serbuk ya, untuk anak dan dewasa 1 saset 3 kali sehari malah. Dewasa ada 1 kapsulnya, tapi kalau bentuk sediaan kapsulnya sekarang sudah nggak beredar lagi ya guys, jadi diganti dengan yang ini. Nah, dapat diminum langsung atau dicampur dengan air susu atau makanan. Sebenarnya hampir sama dengan Lactobi, cuman ini peruntukan bisa untuk dewasa. Tahu teman-teman yang di daerah lain masih ada nggak sih yang LBO yang bentuk kapsulnya? Nah, boleh di kolom komentar ya. Kita masuk ke Rilus, ini paling sering ditanyakin oleh teman-teman kita. Kalau untuk Rilo sendiri, ini BPOM-nya ya guys. Terus yang di bawahnya itu tuh, menjaga kesehatan pencernaan umum, yang menjaga untuk keseimbangan flora usus aja. Dan lebih dominan untuk kalian yang masalah diare dan sembelit, yang membantu menormalkan pola buang air besar kalian. Dan kalau untuk Rilus ini lebih dominan untuk dewasa ya. Jadi dewasa itu 1 tablet kunyah per hari sebelum dan sesudah makan. Kalian bisa minum 30 menit sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Dan ingat dikunyah ya, jangan ditelan, beda nanti efektivitas obatnya. Kita lanjut ke Synbio ya, ini juga sering ditanyakan sama teman-teman semuanya. Setiap dari probiotik yang tadi saya sebutkan itu punya bakteri-bakteri yang hampir sama mirip, tapi ada juga yang berbeda ya guys. Tadi bilang ada kelebihan dan kekurangannya juga, makanya manfaatnya juga akan berbeda. Kalau untuk Synbio sendiri ini BPOM-nya, terus juga manfaatnya itu adalah kesehatan dan fungsi saluran pencernaan, lebih ke sana. Terus memelihara flora usus yang sehat dan menggunakan antibiotik bagi teman-teman yang mencegah terjadinya disbiosis usus akibat antibiotik. Kalau kalian yang konsumsi antibiotik, mungkin salah satunya alternatifnya adalah Synbio ini yang kalian bisa konsumsi. Di sini bisa untuk anak-anak dan dewasa ya. Jadi untuk yang anak-anaknya 1 kapsul per hari, kalau untuk dewasa dan anaknya di atas 12 tahun, itu 1 kapsul 2 kali sehari. Dan ini bisa juga kalian buka, kalau kalian nggak suka pakai kapsulnya, kalian bisa buka ini, terus dicampurkan pada makanan atau minuman jika kalian sulit menelannya. Dan hati-hati lagi, jangan pakai yang hangat ya. Air yang biasa-biasa aja, oke? Pakai es krim pun juga nggak apa-apa. Oke, tadi bahas Liprolac ini langsung 2 ya guys, karena untuk bayi 1, untuk anak-anak kan berbeda ya. Kalau untuk bayi dalam bentuk sediaan drop, sedangkan untuk anak-anak kalian bisa menggunakan saset seperti ini. Dan ini adalah beberapa manfaatnya, keduanya itu juga cukup berbeda ya guys. Terus juga ya, ini cara untuk konsumsinya juga berbeda. Kalau untuk bayi kembali lagi disesuaikan dengan dosisnya berapa tetes nanti per harinya, nanti diresepkan sama dokternya. Atau kalian bisa tanya ke apoteker kalian, bantu nanti ngukur berapa tetesnya per kilogram berat badan. Nah, kalau ini dapat diteteskan langsung ke mulut bayinya, atau dicampur dengan ASI dan susu formula pun juga nggak apa-apa. Kalau untuk anak-anak ya saset ini kalian bisa campurkan pada minuman atau makanan aja ya. Dan dia ini mirip juga kok sama kalau kalian pakai ya bener Lactobi.
Kalau untuk Interlac itu ada 2 macam jenisnya, ada yang drop untuk bayi sama ada yang bentuknya saset untuk anak-anak juga. Untuk dewasa pun juga bisa. Manfaatnya itu bisa digabung aja karena hampir mirip ya teman-teman semuanya. Dan kalau untuk bayi kalian gunakan yang drop ya. Kalau untuk bayi kalian bisa pakai yang drop ya, tapi kalau untuk anak-anak dan dewasa kalian bisa pakai yang sasetnya. Nah, itu makanya saya dijelaskan bahwasanya dari setiap probiotik itu punya komposisi yang berbeda dengan tipe-tipe bakterinya juga berbeda. Makanya kalau untuk peruntukannya pun juga mungkin akan sedikit ada yang sama, tapi bedanya pasti nampak. Oke, ini yang terakhir adalah Pro M1 ya. Ini ada yang asam folat, ada yang enggak. Jadi kalau yang untuk asam folat ini diperuntukkan bagi kalian yang ibu hamil probiotiknya. Sedangkan ini untuk yang normal ya, teman-teman. Kalau di sini dia ada tambahan yaitu terkait dengan membantu detoksifikasi tubuh. Juga bentuknya itu adalah sirup. Nah, untuk manfaatnya ini Sandi ambil juga. Ya ini ya semuanya itu yang udah Sandi ringkas buat teman-teman semuanya, baca aja atau di pause. Terus untuk dewasa itu sekitar 1 sampai 2 sendok makan 2 sampai 3 kali sehari. Terus buat anak-anak itu setengah sendok atau 1 sendok makan 2 sampai 3 kali sehari. Terus dapat diminum langsung atau dicampurkan air, madu, susu, teh, kopi dan jus. Ini kan ada hal yang baru ya, maksudnya ada hal-hal yang bisa diperbolehkan untuk mengkonsumsi kedua produk ini. Kalau untuk isinya kalian bisa lihat ya, tapi ini adalah suplemen lokal. Yang saya lihat itu adalah kategorinya SD. Sementara dari tadi itu saya lihat itu adalah SI ya, kebanyakan suplemen dari luar, terus juga udah dapat izin edar di Indonesia. Tapi it's okay, sebenarnya suplemen itu hanya tambahan. Ya lah ya, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini sangat membantu buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam Apoteker Sandi. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh deh di kolom komentar. Atau ada suplemen lagi yang pengen kalian bahas, yang di luar ini misalnya terkait dengan probiotik, boleh di kolom komentar aja. Bye-bye.